Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi semuanya. Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 4. Nah, kali ini kita belajar di tema 3, subtema 1, peduli terhadap makhluk hidup. Nah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran pertama ini akan memuat mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Mari kita simak video berikut ya. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah ini ya, anak-anak, pernah nggak kita melakukan wawancara atau bertanya kepada ayah atau ibu, kepada guru, kepada sesama teman untuk mengetahui suatu informasi? Nah, ketika kita bertanya ya, kita bertanya untuk mengetahui sesuatu, nah itu disebut dengan kegiatan wawancara. Nah ini pengertiannya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ya, yang dilakukan atau yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Nah itu, jadi ketika kalian ingin memperoleh informasi, kalian bertanya dengan narasumber ya. Narasumber itu orang yang ditanyai, pewawancara orang yang menanyai. Jadi kalian kalau bertanya itu disebut pewawancara, sedangkan orang yang kalian tanyai disebut dengan narasumber. Ini ya, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, gitu ya. Terus, nah ini adalah hal-hal yang kita lakukan sebelum melakukan wawancara. Apa aja ya? Yang pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan peristiwa yang ingin kamu ketahui. Misalkan kita ingin mengetahui tentang kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat. Nah, kita kira-kira mewawancara di mana ya? Di sawah, di puskesmas, atau kita dapat data dari mana? Nah, selain itu juga topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Setelah itu, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat mewawancarai. Jadi sebelum kita wawancara, kita harus membuat apa? Membuat daftar pertanyaan. Terus tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, narasumber ini juga sangat penting ya anak-anak. Ketika kita ingin menanyai atau topiknya tentang pendidikan, kalau kita ingin mengetahui kegiatan belajar mengajar, itu narasumbernya siapa ya? Apakah tukang kebun atau bu guru atau pak guru? Nah itu pentingnya untuk menentukan narasumber. Nah ini saat melakukan wawancara, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Ajukan pertanyaan dengan jelas menggunakan bahasa yang santun. Catatlah jawaban yang dijelaskan narasumber dan akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, ketika kalian wawancara, sapa dulu, berikan salam, perkenalkan diri juga ya. Terus ajukan pertanyaannya. Oke? Terus hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertanyaan diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Tidak menyela narasumber saat memberi penjelasan. Nah itu ya, itu tentang wawancara. Sekarang kita beralih ke IPA ya, kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan. Nah anak-anak tentunya kalian semuanya ya hidup berdampingan dengan alam.
dengan udara, dengan air, lingkungan sekitar kita. Nah, manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Contohnya apa ya anak-anak? Perilaku yang bisa merusak kerusakan atau lingkungan sekitar kita. Contohnya membuang sampah di sungai, menebang pohon sembarangan. Nah, itu salah satu adalah perilaku yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Terus ini beberapa contoh ini ya. Membakar hutan. Karena ketika hutan dibakar, ya, habitat yang ada di dalam hutan juga akan mengalami perubahan juga, ya. Terus lagi ini yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Jadi ini nanti bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada di laut. Menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut. Padahal terumbu karang ini tumbuhnya itu sampai membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Nah, kalau ini dirusak kan merusak ekosistem laut. Terus yang ini kita beralih ke IPS ya, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Tadi kerusakan lingkungan, ya jadi kita harus menjaga lingkungannya. Sekarang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Cara pemanfaatannya. Nah, dataran tinggi, kenampakan alam itu ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Masing-masing dataran, masing-masing kriteria tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, ya. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Nah, penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Nah, ini ya contoh dataran tingginya seperti ini. Perkebunan teh. Dataran rendah sekarang. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perumahan dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah banyak sekali ya, ada padi. Nah, padi ini bisa ditanam di dataran rendah. Padi, terus apalagi tebu. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu bahan pokok gula, itu dari tebu ya. Terus kelapa sawit bisa diolah menjadi minyak goreng dan berbagai olahan lainnya. Terus ini hasil peternakannya kalau di dataran rendah ya, ada kambing, ikan lele. Nah, sekarang mata pencaharian di dataran rendah rata-rata apa ya anak-anak? Petani, peternak, pegawai perusahaan. Sekarang tadi ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Sekarang di daerah pantai atau pesisir. Pantai adalah daratan yang perbatasan langsung dengan laut. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Budidaya ikan laut, udang, cumi, dan rumput laut. Banyak sekali ya yang dapat dimanfaatkan. Nah, ini pertanian garam. Pertanian garam. Nah, ini ya. Terus lagi pelabuhan, ini yang di daerah pelabuhan. Nah, mata pencaharian di dataran pantai, nelayan,
peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Itu rata-ratanya. Beda daerahnya, ya, beda juga mayoritas mata pencaharian penduduknya. Nah, itu ya anak-anak ya yang dapat Ustazah sampaikan pada kegiatan hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.